Hai anak-anakku yang baik hatinya, hari ini kita akan belajar teorema Pitagoras mengenai menentukan jenis segitiga dan triple Pitagoras. Disimak dengan baik ya, Nak. Pertama, di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Yang kedua, menemukan dan memeriksa bilangan triple Pitagoras. Jenis-jenis segitiga dan triple Pitagoras. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku, di mana kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, kelompok tiga bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras disebut bilangan triple Pitagoras. Sedangkan kelompok tiga bilangan yang tidak memenuhi teorema Pitagoras disebut bilangan bukan triple Pitagoras. Nah, pada bilangan bukan triple Pitagoras ini memiliki dua kemungkinan, ya. Oke, kemungkinan yang pertama, kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Yang kedua, kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, bila kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka akan membentuk segitiga tumpul. Sedangkan bila kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka akan membentuk segitiga lancip. Oke, bisa dipahami, Nak? Bapak ulangi ya, Nak. Nah, triple Pitagoras ini selalu membentuk segitiga siku-siku ya, di mana kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Oke. Kemudian, jika bukan triple Pitagoras, maka segitiga yang dibentuk ada dua kemungkinan. Yang pertama, segitiga tumpul. Yang kedua, segitiga lancip. Segitiga tumpul jika kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Sedangkan segitiga lancip itu jika kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Sebenarnya ada banyak sekali kelompok tiga bilangan yang disebut triple Pitagoras. Nah, ini diantaranya ya, Nak. Oke. Nah, hanya menyarankan kalian harus menghafal keempat kelompok tiga bilangan triple Pitagoras ini, ya, dan juga kelipatannya. Kenapa? Karena keempat kelompok bilangan triple Pitagoras ini sangat sering sekali keluar di dalam soal. Oke? Untuk lebih memahaminya, mari kita bahas contoh yang pertama. Manakah di antara kelompok tiga bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras? Dan tentukan jenis segitiga yang dapat dibentuk. Kelompok bilangan pertama 13, 9, dan 11. Kelompok bilangan kedua adalah 8, 17, dan 15. Mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, dalam mengerjakan soal ini langkah pertama, kita urutkan dulu ya, Nak, dari bilangan terkecil. Nah, di sini bilangan terkecilnya adalah 9 ya, Nak. Oke, bilangan berikutnya adalah 11. Dan yang terakhir adalah 13. Nah, maka sisi terpanjangnya 13 ya, Nak. Nah, kita cari dulu kuadrat sisi terpanjang. Maka C pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 sama dengan 169. Kemudian setelah itu kita cari jumlah kuadrat sisi lainnya. Oke. Nah, sehingga ini anak hasilnya adalah ternyata 202. Kemudian kita cari hubungan antara kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Hubungan pertama, ternyata kuadrat sisi terpanjang tidak sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Maka
kelompok bilangan 13, 9, dan 11 itu bukan bilangan triple Pitagoras. Kemudian jenis segitiga apakah yang dapat dibentuk? Oke. Nah, 169 itu kan lebih kecil dari 202, sehingga segitiga yang dapat dibentuk adalah segitiga lancip. Next, kita ke kelompok bilangan berikutnya, yaitu 8, 17, dan 15. Sama ya nak ya, langkah pertama kita urutkan dulu ya nak dari yang terkecil. Nah, maka di sini yang paling kecil adalah 8, kemudian 15, kemudian 17. Oke. Nah, kita cari dulu ya kuadrat sisi terpanjangnya. Nah, maka hasilnya adalah 289. Sekarang kita cari jumlah kuadrat sisi lainnya. Oke. Nah, hasilnya juga adalah 289. Nah, kita cari hubungan antara kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Ternyata hasilnya adalah sama ya. Maka bilangan 8, 17, dan 15 merupakan kelompok bilangan triple Pitagoras. Dan segitiga yang dibentuk adalah segitiga siku-siku. Next, kita ke Nah, ini contoh soal yang sudah kita bahas kemarin ya nak. Nah, cuman kemarin kita pakai rumus si rentam si tekur. Nah, soal ini juga dapat dikerjakan dengan menggunakan prinsip bilangan triple Pitagoras. Oke, gimana caranya? Disimak ya. Nah, di sini kan ada bilangan 10 dan 6. 10 dan 6 ini kita sederhanakan. Nah, kira-kira dibagi berapa ya nak ya? Oke, setelah disederhanakan ternyata dia dibagi 2. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya kan 5 ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, kan triple Pitagoras kan terdiri dari 3 bilangan. Di sini berarti kurang bilangan berapa? Nah, nih diingat ya nak ya, nih 4 kelompok bilangan ini. Oke, ternyata di sini kurang bilangan 4 ya. Nah, untuk mencari jawabannya, kalau tadi kan kita sederhanakan dibagi 2 nih. Sekarang kita kebalikannya, kita kali 2. Hasilnya adalah 8. Maka jawaban dari soal ini adalah 8. Nah, sama kan ya nak ya, baik memakai cara siring tam si tekur maupun memakai hafalan dari bilangan triple Pitagoras. Oke, kita ke contoh lagi. Nah, ini juga soalnya sudah kita bahas di pembelajaran lalu ya. Sekarang kita memakai hafalan triple Pitagorasnya. Di sini ada bilangan 15 dan 20. Sama, nah langkah pertama kita sederhanakan dulu. Oke, sama-sama dibagi 5. Hasilnya 3 dan 4. Nah, maka bilangan berikutnya bilangan berapa? Nah, sudah pasti bilangan 5 ya. Sini kan 3, 4, 5. Nah, untuk mencari jawabannya kita kebalikannya dari membagi 5, yaitu dikali 5. Hasilnya adalah 25. Nah, sama karena baik secara rumus maupun menggunakan hafalan bilangan triple Pitagoras. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.